Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat kembali berkuliah daring pada pagi hari ini. Baik, di sini saya kelompok 2, yaitu saya sendiri, Dwi Setiorini, dengan NIM 2019-0960-11708, Prodi PAI semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori administrasi pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu teori-teori administrasi. Teori administrasi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada teori klasik, kedua ada teori hubungan manusiawi, ketiga ada teori perilaku, keempat ada teori kuantitatif, kelima ada teori sistem, dan keenam ada teori kontingensi. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama tokoh Taylor, terkenal sebagai Bapak Manajemen. Taylor ini telah memberikan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah dalam manajemen dan mengembangkan teknik-teknik untuk mencapai efisiensi dan keefektifan organisasi. Ia berasumsi bahwa manusia harus diperlakukan seperti mesin. Kedua ada Fayol, yaitu Bapak Teori Ilmiah. Fayol juga memberikan pedoman terhadap manajemen, yaitu pertama ada perencanaan, pengorganisasian, ketiga ada pengkomandoan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Tokoh ketiga yaitu Max Weber, yaitu Bapak Birokrasi. Birokrasi menurut Weber adalah organisasi yang rasional, dingin, dan terkontrol. Inilah organisasi yang terbaik yang dibuat oleh manusia, karena Weber menjamin bahwa organisasi birokrasi yang tertata baik, semua fungsi akan dapat berjalan lancar seperti termasuk fungsi kontrol. Kedua yaitu teori hubungan manusiawi atau human relation. Yang pertama ada tokoh Munsterbeck, yaitu terkenal Bapak Psikologi Industri. Ia menyatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menerima pekerjaan yang terbaik, 2 menciptakan pekerjaan yang baik, ketiga penggunaan pengaruh yang terbaik untuk merangsang motivasi kerja. Kedua, tokoh Mayo yang terkenal dengan penelitiannya yaitu Hawthorne. Menurut penelitian Hawthorne, hubungan manusiawi merupakan istilah umum yang sering dipakai untuk menggambarkan cara interaksi manajer dengan bawahannya secara manusiawi. Asumsinya, jika manajer personalia memotivasi pekerja dengan baik, maka hubungan manusiawi dalam organisasi menjadi baik, dan sebaliknya. Ketiga, tokoh Lewin. Lewin ini menekankan teori medan dan penelitiannya dikenal sebagai dinamika kelompok. Dalam lingkungan kerjanya ada kelompok demokratis dan ada kelompok otoriter. Lewin dan kawan-kawan memberikan kesimpulan umum bahwa dalam kelompok demokratis, para anggotanya memiliki partisipasi aktif dan lebih produktif dalam mencapai tujuan individu dan lembaga dibandingkan dengan kelompok otoriter. Ketiga yaitu teori perilaku. Perilaku atau behavior dapat dipahami melalui 3 pendekatan, yaitu dengan model. Pertama yaitu rasional. Model rasional memusatkan perhatiannya pada anggota organisasi yang diasumsikan bersifat rasional dan mempunyai berbagai kepentingan, kebutuhan, motif, dan tujuan. Kedua, sosiologis. Model sosiologis lebih memusatkan perhatiannya pada pengetahuan antropologi, sosiologi, dan psikologi.
Ketiga ada pengembangan hubungan manusiawi. Model pengembangan hubungan manusiawi lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan berbagai sistem motivasi menurut jenis motivasi agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. Keempat yaitu teori kuantitatif. Teori ini melalui pendekatan manajemen ilmiah yang dipakai dalam banyak kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen produksi, penjadwalan, pengembangan strategi produk, dan pengembangan SDM dan perencanaan program. Langkah-langkah dalam manajemen ilmiah antara lain seperti perumusan masalah, penyusunan suatu model matematis, penyelesaian model, pengujian model, penetapan, pengawasan atas hasil, dan pelaksanaan atau implementasi. Kelima yaitu teori sistem. Teori sistem menurut Banghart, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang saling berkaitan secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Winardi mendefinisikan sistem seperti tabel di bawah ini. Misalnya pada sistem tubuh manusia, unsur-unsur yaitu organ-organ, kerangka manusia. Tujuan utama yaitu homeostatis atau selaras. Pada sistem orang, unsur-unsur seperti mesin-mesin, bangunan, dan material. Tujuan utama yaitu produksi, dan sebagainya. Keenam yaitu teori kontingensi. Pada teori ini mencoba untuk menerapkan berbagai pendekatan manajemen terdahulu pada kehidupan nyata atau kondisi dan situasi tertentu. Situasi dan kondisi menjadi acuan bagi manajer untuk menerapkan seluruh kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya. Manajer dituntut ahli dan peka terhadap permasalahan di tingkat bawahan dan berusaha mencari jalan yang baik terhadap pemecahan masalah, serta menyusun langkah strategis dalam mencapai tujuan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.